kita berpikir untuk anak-anak kita. Apa saja yang perlu kita lakukan? Pak Hengki, saya mau kasih pendapat yang tentang balik film kartun. Kalau menurut saya semua film kartun kayak gitu, seperti Tom and Jerry. So anak-anak nggak boleh nonton, Bang. Ya. Bagaimana menurut saudara? Ya mungkin boleh nonton tapi didampingin. Itu kayak gitu tuh kelihatannya lucu, tapi kalau sama adik jangan pukul kayak gitu loh ya, gitu misalnya. Atau tapi itu kan sakit atau gimana tuh jangan balas gitu, Tuhan nggak suka. Tapi jadi dibilangin gitu mungkin. Kalau Joshua itu favoritnya Tom and Jerry karena itu my favorite kartun. Jadi dia tuh ketular. Saya juga favorit, saya juga Saya suka. selalu ingetin dia, it's just a cartoon. Setiap kali dia nonton saya ingetin, it's just a cartoon, you don't do that. Saya bilang. Ya om saya aja seneng. Itu lucu kok. Saya juga senang. Iya. Tapi saya tahu di dalamnya ada nilai-nilai yang tidak sesuai. Tadi sengaja waktu saya buka ulangan 6, lalu saya teringat lebih baik itu yang saya kemudian saya cari lama di waktu pasal 6. Itu perlu. Tuhan mengatakan, keluarlah kamu, pisahkan dirimu. Seperti ketika Allah memerintahkan Lot sekeluarga, keluar kamu dari Sodom dan Gomora. Maksudnya itu bagaimana buat kita secara praktis? Apa kita keluar dari Bay Area yang secara anekdotis saya katakan menjadi gay area ini? Tidak juga. Tapi bagaimana? Keluar itu maksudnya bagaimana? Mari coba kita brainstorm. Nanti kita teruskan yang pertanyaan Jun, oke? Saya akan kembali ke pertanyaan Jun, tapi kita... Saya sebagai papanya Joshua Timothy, saya ini nggak pernah merhatiin begitu dalam mengenai film kartun, even kayak Cartoon Network segala kayak gitu ya. Sering mereka setel TV, saya nggak merhatiin gitu. What are they watching? You know. Malah mereka tenang lebih bagus di situ. No, maybe I'm on the other way. I'm too busy to do my things, and then mereka ngelihat apa? Maybe karena saya serahin Susi juga gitu. Untuk kalau Susi ngasih it's okay for you to watch it, ya. Karena saya diemin gitu loh. Tapi kalau at some point mereka terlalu banyak nonton televisi, kartun gitu, akhirnya saya kembalinya pertanyaan, have mommy allow you to watch that movie? Maybe sebagai orang tua saya nggak strict to see what is the content of that film kartun itu. Film kartun banyak yang worse dari Tom and Jerry. I watch most of it. Ya itu yang saya sebut salah satu contoh aja. Saudara lebih tahu yang lain mungkin seperti Spons and SpongeBob itu silly, dia nggak kasar tapi silly. South Park. Kalau South Park itu adult content. Tapi saya cuma ini, anak itu sebenarnya tahu. Joshua sendiri kan bilang, I'm not gonna watch Tom and Jerry show, it's too violence. Dia bilang, karena dia ngelihat semua film-film kartun ya kan, di situ liatin. Okay, I check which one do you watch, what time do you watch, and then I sit with them. Okay, can I watch this one, this show, mommy? No. Okay, flip the channel again. Terus mereka perhatiin semuanya, and then mereka lihat Tom and Jerry is too violent. Mereka nggak mau nonton lagi. Okay, how about this one? Jadi kita itu trigger mereka punya pikiran. What do you think? So kita nggak ngajarin dia. Nih, lu mau lihat how bad is all the cartoon? Oke, mereka kan tahu dari jam 6 pagi sampai jam 11 itu all kartun. Jadi mereka udah tahu jam-jamnya gitu. Jadi saya rasa untuk duduk sama mereka, lihat, maksudnya ini anak pikir apa? Karena kita nggak bisa ngajarin ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita meleng ditonton sama dia. Ya, itu yang dimaksudkan membicarakan kan tadi. Iya, jadi kita trigger dia punya pikiran. What do you think about this movie? It's kalau show you don't watch it.
But if ada poinnya yang good, you can learn from it. The bad one, don't. Membicarakan. Yeah. Ya, makin dia bertambah usia, makin luas pemikirannya, kita bisa mengajak dia tukar pikiran. Ya kalau anak-anak pasti kita langsung bilang, ya jangan nonton kayak Barney, oke? They are worshiping Barney. Makanya saya from beginning saya nggak pernah ini Barney, Elmo, you know, give dia udah mereka udah sampai kayak begitu. Saya langsung waktu kecil itu don't watch this one, nonton. Mereka karena nggak ngerti, daripada mereka dijejelin soalnya. Tapi sekarang mereka udah ngerti ini yang too violence apa yang tuh ini. Jadi kita sekarang ada a priori. Jadi ada prasangka, bukan sekedar membabi buta, tapi ternyata mereka itu bekerja dengan sangat sistematis. Dan mereka orang-orang pintar-pintar, saudara-saudara. Mereka orang genius. Mereka mengelola movement ini dengan suatu sistem dan betul-betul akademis sekali. Bukan sekedar ya emosional kita ingin begini, no. Mereka mempelajari secara psikologis, secara sosiologis, secara politis, semuanya. Dan dia membuat step by step. Sementara kita umat Allah, kita harus mengaku dan kita harus mengaku dosa kepada Tuhan bahwa kita tertidur. Kita merasa tenang-tenang aja, kita nggak pernah mengantisipasi dunia ini bagaimana. Kita itu orang Jakarta bilang nguplek cuma dalam dunia kita sendiri. Betul-betul seperti katak di bawah tempurung. Gereja setiap tahun ya programnya rutin begitu lagi terus kita putar-putar. Kita tidak pernah mengantisipasi dunia ini bagaimana. Belum lagi persoalan-persoalan kita di dalam, gereja-gereja yang pecah dan sebagainya. Semakin lama kita semakin lemah, sementara mereka tuh sangat sistematis sekali. Ketika kita review, saya bukan pakar dalam hal ini, saya sempatkan membaca sedikit-sedikit. Wah, saya pikir kita sudah betul-betul kecolongan banyak seperti orang perang. Posisi-posisi strategis kita itu sudah diduduki. Kalau seperti sebelumnya, saudara tahu ada istilah domestic parent dan sebagainya. Itu apa? Itu adalah satu step yang mereka sudah rancang untuk step yang berikut sebelumnya. Satu pun ada langkahnya. Dan jauh puluhan tahun sebelumnya, ketika ada konsensus agama, doa dan sebagainya, pokoknya nggak ada dalam sekolah-sekolah publik. Itu adalah satu bagian dari suatu movement. Kalau saya ambil bandingan yang lain, kita lihat Muslim, gerakan Islam yang sekarang semakin hebat mendunia itu. Ternyata mereka mempunyai satu blueprint jangka panjang, sementara gereja-gereja tidak ada. Dan yang membukakan ini adalah orang yang bertobat dari dalam Islam sendiri, lalu mereka menerima Tuhan Yesus. Seperti Yusuf Roni, dia memberitahukan bahwa seperti urusan kerusuhan Ambon, Maluku dan sebagainya, itu sudah dirancang puluhan tahun sebelumnya, saudara. Pergeseran pimpinan-pimpinan di instansi-instansi pemerintah itu adalah dirancang oleh mereka, bukan kebetulan. Mereka menyekolahkan mahasiswa-mahasiswa Islam yang jenius-jenius, kemudian mereka membentuk satu wadah ITSMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang mengelola anak-anak yang pintar-pintar yang disekolahkan ke luar negeri. Untuk apa? Untuk kemudian mengganti posisi-posisi yang bukan Islam di pimpinan-pimpinan. Itu gerakan agama. Dan gerakan yang sekular, liberal, dan anti-kris ini, seperti sexual movement, itu juga mempunyai program. Lalu kita bagaimana? Kita tidak punya program. Dan waktu kita bicarakan seperti ini, kita sendiri bingung. Mesti bagaimana, jadi anak kita nonton apa? So, saya kembalikan ke pertanyaannya untuk saya dan untuk saudara. Jadi anak kita mesti nonton apa? Kita di Amerika, bahkan di Indonesia pun, kekristenan itu minoritas dan kita itu belum punya kekuatan yang hebat.